Kristen. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh senang banget kalau ngelihat laki-laki yang taat setiap hari Jumat itu dia sholat Jumat. Jadi mengutamakan ibadah dibandingkan makan siang, dibandingkan ngerokok dulu. Kayak seneng aja gitu loh, mereka dari rumah gitu terus keluar bawa apa namanya itu sajadah ya, bawa sajadah pakai sarung gitu keluar, kayak ganteng lu tuh naik gitu loh. Kegantengan lu naik langsung levelnya gitu loh, kayaknya gue ngeliatnya wow gitu. Salam toleransi buat kita semua, selamat Jumatan buat cowok-cowok hebat, cowok-cowok ganteng yang mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Cak Muam sekarang jarang menggunakan video-video yang sifatnya edukatif seperti dulu lagi? Ya, soalnya Cak Muam masih bingung. Karena channel ini baru memulai lagi, merintis lagi setelah vakum kurang lebih 1 tahun disebabkan karena permasalahan dengan YouTube, dengan aturan YouTube. Dan sekarang sudah kembali lagi aktif. Makanya sekarang Cak Muam bikin video-video ya sengasalnya dulu lah, yang penting masih upload untuk aktif terlebih dahulu. Nanti kita akan perbaiki konten-kontennya sesuai dengan waktu yang berjalan. Dan satu lagi, Cak Muam juga akan menghidupkan channel Nun Media. Nah, disitulah nanti channel yang tidak akan menyinggung dengan agama-agama apapun. Sifatnya di situ hanya edukatif dan juga video-video inspiratif. Semuanya di situ. Masalah kebenaran sains, sejarah-sejarah Islam di masa lalu, itu di Nun Media semuanya. Kalau di sini itu nanti campur antara kita bahas kekristenan, kemudian apa yang terjadi hari ini, apa yang viral hari ini, apa yang perlu dibahas hari ini, semuanya akan di channel ini. Karena Cak Muam menyadari bahwa dengan memisah konten itu juga akan membuat para views atau para pengikutnya Cak Muam juga bisa membedakan, oh ini khusus channel yang seperti ini dan ini juga khusus channel yang seperti itu. Begitu teman-teman semuanya. Nah, untuk hari ini saya akan memperlihatkan kepada Anda sebuah video yang cukup menarik. Mbak-mbak Kristen itu dia berkomentar yang sangat luar biasa. Dia mengucapkan kata-kata yang lumayan bagi kita orang-orang Islam tuh sangat-sangat pede, terutama orang-orang yang rajin ke masjid nih. Mas-mas ya, om-om yang suka ke masjid, ternyata kalian itu idaman. Idamannya siapa? Perempuan-perempuan Kristen. Mereka kalau ngelihat kalian sering berangkat ke masjid, terutama Jumatan, itu dengan pakaian yang rapi, begitu sopan. Walaupun mungkin kalian ya pakai sarung yang menurut kalian sarung standar biasa, baju koko biasa, pakai peci juga songkok-songkok yang biasa, tapi bagi mereka itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang indah ketika mereka membandingkan dengan pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gereja. Masuk dalam gereja pakai baju yang itu juga baju pakai buat main, pakai buat kemana, dipakai juga ke gereja. Dan akhlak kita di masjid dengan akhlak mereka berbeda. Ketika pemuda-pemuda itu Jumatan, mereka akan duduk diam mendengarkan khotib. Ya, mendengarkan khotib. Nggak ada ceritanya orang Islam, terutama yang sudah balik-balik, yang sudah gede-gede itu, ketika khotibnya sedang berkhutbah, dia malah sibuk scroll-scroll HP. Itu pasti akan ditegur. Ya, khotibnya sendiri akan pasti menegur, dan orang-orang di sekitarnya juga akan menegur. Termasuk saya pribadi, kalau saya sebagai khotib, pasti kalau ada orang dewasa yang kok ngobrol atau misalkan bermain scroll handphone ketika khotibnya sedang berkhutbah, itu pasti akan saya tegur. Kenapa? Karena itu tugas daripada seorang khotib. Jadi khotib bukan hanya sekedar membaca khutbah, tapi juga mengingatkan mustami'in atau orang-orang yang mendengarkan di situ untuk fokus. Karena pahala daripada sholat Jumat itu terletak pada khutbahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang yang sengaja tanpa sebuah alasan, dia hanya mengucapkan kata ansid, diamlah kamu, kepada kawannya, maka itu sudah faqad lago, dia sudah sangat luar biasa. Lago itu artinya tidak berguna lagi itu, atau sia-sia Jumatannya. Yang artinya kalau memang bukan keperluan yang sangat-sangat mendesak, seorang mustami di dalam jamaah Jumat itu dilarang untuk berkata-kata, harus khidmat, betul-betul khidmat. Itu situ.
Nah teman-teman semuanya, jadi kalian ini adalah idaman daripada mbak-mbak Kristen ternyata. Mereka orang-orang Kristen yang mengidamkan suami, sosok suami yang soleh, suami yang baik. Itu contohnya bukan pemuda-pemuda Kristen malahan, tapi justru pemuda-pemuda yang rajin ke masjid, yang mereka itu selalu berpakaian rapi, selalu menggunakan pakaian-pakaian yang indah ke dalam masjid. Itu ternyata yang menjadi idaman mereka. Kalian itu memberikan tampilan yang sangat luar biasa bagi mereka. Di mata mereka, kalian itu adalah orang-orang yang luar biasa. Bayangin, orang Kristen selalu di dalam hati mereka sebetulnya mengakui, kami itu kayak nggak disayang sama Tuhan. Kenapa? Sebetulnya orang-orang yang betul-betul disayang sama Tuhan itu orang-orang Islam, bukan orang-orang Kristen. Nyatanya apa? Orang Islam itu sehari dipanggil 5 kali oleh Tuhannya. Bayangin, saking sayangnya Tuhan sampai manggil mereka 5 kali sehari untuk menghadapnya. Sedangkan Kristen seminggu sekali hanya untuk ibadah, itu pun mereka bermain-main di dalam gereja. Jadi orang Kristen sendiri kalau menggunakan kata akal sehat mereka mengatakan, alangkah sayangnya Tuhannya orang Islam kepada orang Islam, sampai Tuhan yang memanggil mereka 5 kali. Seperti orang tua, seperti saudara, seperti orang yang sangat sayang, dia pasti akan mencari kabar kepada orang yang dia sayangi. Contoh kita, ketika kita kepada orang yang kita sayang, bisa ini orang-orang pacaran tuh kan, pasti dia akan nanya tuh, kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, kamu udah makan atau belum. Sehari itu lebih daripada 5 kali dia mencari kabar tentang orang yang dicintai. Tuhan orang Islam itu begitu, 5 kali dia memanggil umat Islam untuk menghadapnya. Tuhan mengabsen mereka. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari tahu kabar daripada hamba-hambanya. Oh ini hamba ini sehat, hamba ini sehat. Oh hamba ini banyak masalah. Kemudian ketika hamba itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat. Oh orang ini banyak penyakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat juga penyakitnya. Tidak semuanya, tetapi artinya ada yang diangkat penyakitnya secara spontan pada hari itu, atau 2 hari, 3 hari. Tapi ada juga yang Allah sembuhkan dengan waktu yang cukup lama. Tetapi semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, dia akan mencari kabar kepada orang yang dicintai. Begitulah Tuhan umat Islam. Beda dengan Kristen yang seminggu sekali, itu pun orang-orang yang dipanggil untuk masuk gereja pun mereka kebanyakan mengabaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah celoteh yang akan membuka pikiran kita. Ternyata orang Islam yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata di pandangan orang-orang Kristen yang mau menggunakan akalnya mereka, terutama gadis-gadis Kristen, itu adalah impian mereka punya suami seperti kalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.